Pak UMR, nama lengkapnya Upah Mustafa Reksoprojo, membuka matanya tepat pukul 5 pagi. Bukan karena alarm subuh, melainkan karena getaran notifikasi dari aplikasi pengingat pembayaran cicilan bulan ini. Getaran itu begitu akrab, seolah itu adalah detak jantung kedua yang menjamin bahwa ia masih memiliki tempat di rantai makanan sosial kelas menengah. Di luar jendela kamar, matahari fajar baru saja menyentuh atap-atap rumah klaster The Minimalis Elite yang dibangun dengan konsep tanpa jendela besar agar tetap hemat energi, sebuah ironi yang hanya dipahami oleh penghuninya. Pak UMR bangkit, meregangkan tubuhnya yang terasa kaku setelah tidur di kasur ortopedi termurah dengan 3 kali cicilan tanpa bunga. Ritual pagi dimulai di depan cermin, memastikan bahwa kaos polo replika merek Italia yang ia kenakan terlihat cukup meyakinkan untuk sesi video call kantor. Penampilan adalah modal, bukan modal kerja, melainkan modal ilusi yang harus diinvestasikan setiap hari agar atasan dan tetangga percaya bahwa kenaikan gaji hanyalah masalah waktu, bukan masalah kinerja. Di dapur, Bu Cicil, istrinya yang bernama lengkap Cicilia Permata, sudah menyiapkan kopi premium yang dibeli secara satuan dari sebuah kedai hipster, hanya untuk diabadikan dan diunggah ke media sosial. Kopi itu sebenarnya terlalu pahit bagi lidah Pak UMR yang lebih menyukai kopi sasetan manis. Namun, demi citra pencinta kopi sejati, ia harus menelannya dengan senyum yang dipaksakan. Bu Cicil sendiri sedang memotret mangkuk sarapan berisi oatmeal dengan tambahan chia seeds dan goji baris bahan yang harganya setara dengan 3 kali makan warteg. Tentu saja, bahan-bahan superfood itu dibeli menggunakan kartu kredit dengan skema pembayaran tunda 6 bulan. Karena kesehatan adalah investasi masa depan yang harus dibayar lunas di masa kini. Pagi Pak, sudah siap untuk menjaga cash flow hari ini? Sapa Bu Cicil dengan nada ceria yang sedikit bergetar, memancarkan optimisme palsu yang sudah menjadi bahasa sehari-hari rumah tangga mereka. Pak UMR tersenyum simpul. Tentu, Bu, keuangan kita solid, setidaknya sampai tanggal gajian berikutnya, di mana ia akan langsung terdebet ke berbagai tagihan. Mereka punya filosofi unik. Uang gaji bukan untuk dinikmati, melainkan sekadar jalur transit yang cepat menuju rekening kreditur. Anak tunggal mereka, yang akrab dipanggil anak gawai, baru turun dari lantai 2. Matanya masih terpejam, tapi jari-jarinya sibuk menggulir layar ponsel terbaru yang baru saja mereka tebus 2 minggu lalu. Ponsel lama anak gawai masih berfungsi dengan baik, namun tekanan sosial di sekolah menuntut peningkatan spesifikasi, sebuah harga yang harus dibayar demi status sosial anak gawai. Setelah sarapan penuh ilusi, Pak UMR menuju garasi untuk memeriksa aset kebanggaannya. Mobil SUV berwarna putih mutiara. Mobil itu adalah representasi paling nyata dari hidup bahagia dengan gaji UMR. Sebab, cicilannya menghabiskan sepertiga dari total pendapatannya. Dia membersihkan sedikit debu di kap mesin, mengambil foto dengan sudut yang memastikan logo mobil terlihat jelas, lalu mengunggahnya dengan caption filosofis tentang kerja keras dan hasil yang manis. Padahal, ia tahu, hari ini ia akan bekerja dari rumah, dan mobil itu hanya akan bergerak saat Bu Cicil pergi arisan komplek pada sore hari. Tapi, mobil itu harus tetap terlihat rawat, karena ia adalah cangkang kesuksesan yang melindungi realitas keuangan mereka yang rapuh. Pukul 08.00, sesi kerja dimulai. Layar laptop Pak UMR penuh dengan spreadsheet dan data yang harus ia analisis. Tapi ia lebih fokus pada tab yang menampilkan simulasi cicilan jam tangan mewah yang baru saja dirilis. Jam tangan itu tidak ia butuhkan, jam tangan lamanya masih akurat, tetapi influencer favoritnya mengatakan bahwa jam tangan adalah kunci validasi di ranah profesional. Inilah inti dari gaya hidup konsumtif, bukan membeli karena butuh, melainkan membeli karena takut dianggap tidak mampu. Di sampingnya Bu Cicil memulai sesi live TikTok-nya, menjual produk-produk skincare dengan janji kebahagiaan instan dan kulit awet muda yang bersinar. Ironisnya, Bu Cicil harus mengambil pinjaman online dengan bunga mencekik untuk membeli stok awal produk-produk tersebut. Ia menjual ilusi finansial kepada pengikutnya, yang sebagian besar adalah ibu-ibu muda dengan masalah keuangan yang serupa dengannya. Di sela-sela video call kantor, Pak UMR menerima pesan dari tetangganya, Pak Kredit, yang baru saja memamerkan instalasi smart home system terbaru. Pak Kredit mengklaim bahwa sistem itu sangat efisien, meskipun ia harus mengambil pinjaman multiguna untuk membiayai kemewahan teknologi tersebut. Pak UMR merasakan dorongan kompetitif yang dingin menusuk ulu hatinya. Ia harus memiliki sesuatu yang lebih baik,
sesuatu yang lebih mutakhir. Ini bukan lagi tentang hidup. Ini tentang perlombaan tak berujung untuk membuktikan kepada orang lain bahwa defisit adalah bentuk kemajuan. Pikirannya melayang, mengingat ucapan temannya saat ia baru menikah. Jangan takut berutang. Utang itu motivasi. Utang itu mesin penggerak ekonomi. Ia telah mengambil ucapan itu secara harfiah, menjadikan utang sebagai pilar utama, fondasi yang menopang seluruh kehidupannya yang tampak gemerlap. Bahkan, acara ulang tahun anak gawai tahun lalu pun dibiayai dengan mencicil jasa event organizer agar terlihat pantas diunggah di Instagram. Kue ulang tahunnya didesain bertema mata uang kripto yang nilainya sedang anjlok. Sebuah metafora tanpa disadari untuk kondisi keuangan keluarga mereka. Sore menjelang, dan Bu Cicil bersiap untuk arisan bulanan. Sebuah ritual sosial yang jauh lebih penting daripada rapat dewan direksi manapun. Arisan adalah medan perang, tempat para ibu bersaing memamerkan barang-barang yang dibeli dengan uang yang belum mereka miliki. Bu Cicil mengenakan gaun yang baru ia beli dari butik online yang menjanjikan pengembalian dana 100% jika tidak puas. Tapi, ia tahu, ia tidak akan mengembalikannya. Mengembalikan barang berarti mengakui kegagalan, dan itu adalah dosa terbesar dalam masyarakat yang menjunjung tinggi penampilan. Ia membawa tas tangan imitasi kualitas super yang harganya, setelah dihitung, masih setara dengan gaji mingguan seorang buruh pabrik. Doakan aku, Pak. Aku harus memenangkan putaran ini. Aku butuh dana segar untuk melunasi cicilan tas yang ini sebelum jatuh tempo. Bisik Bu Cicil dramatis. Pak UMR menghabiskan sisa sorenya dengan menonton video tutorial tentang bagaimana menghitung keuntungan jangka panjang dari investasi properti minimalis. Videonya menjelaskan tentang keuntungan pasif. Tetapi kenyataannya, ia hanya memiliki kerugian aktif yang terus-menerus. Ia memimpikan rumah kedua, sebuah villa kecil di pegunungan, hanya untuk ia unggah fotonya saat liburan singkat. Padahal, rumah yang ia tempati saat ini pun masih berstatus kepemilikan bank selama 20 tahun ke depan. Inilah dilema modern. Kita hidup di masa kini, membayar di masa lalu, dan merencanakan di masa depan yang tidak pernah datang. Tiba-tiba, anak gawai datang, merengek meminta kacamata virtual reality terbaru yang akan membantunya belajar lebih fokus dan imersif. Pak UMR tahu, itu hanya dalih untuk bermain game, tapi ia tidak tega menolak. Ia sendiri memiliki hasrat yang sama terhadap teknologi baru. Ia membuka aplikasi e-commerce andalan, mencari kacamata VR, dan matanya langsung tertuju pada opsi beli sekarang. Bayar nanti. Ia menggeser tombol, merasakan sedikit denyutan adrenalin yang selalu menyertai penciptaan utang baru. Nah, Nak, besok barangnya datang. Ini adalah investasi pendidikanmu, kata Pak UMR. Merasakan pahitnya kebohongan yang manis. Ia telah membeli kedamaian sesaat dengan menggadaikan kebebasan finansial masa depannya. Sebuah pertukaran yang ia anggap adil. Saat malam tiba, Bu Cicil kembali dari arisan, wajahnya sedikit muram, namun matanya berkilat penuh tekad. Aku kalah, Pak. Tapi Bu Kredit memamerkan sofa baru yang bisa berubah menjadi tempat tidur pijat. Kita harus punya yang lebih baik, lapornya. Suara Bu Cicil terdengar seperti jenderal yang merencanakan serangan balasan setelah kekalahan kecil di medan pertempuran. Di lingkungan klaster ini, sofa bukanlah perabotan, melainkan indikator status yang bisa menenggelamkan harga diri tetangga. Pak UMR mengangguk lemah. Ia tahu, permintaan sofa itu akan segera diterjemahkan menjadi formulir aplikasi pinjaman tanpa jaminan. Mereka makan malam di meja makan minimalis, berdesain Skandinavia, yang dicicil dari toko furnitur diskon. Makanannya adalah nasi, telur dadar, dan sayur sop. Masakan sederhana, yang selalu mereka banggakan sebagai makanan sehat dan rustik. Padahal, itu adalah makanan yang paling terjangkau. Makanan yang tersisa setelah seluruh gaji mereka terkuras oleh cicilan. Selama makan, anak gawai hanya diam. Matanya terpaku pada layar ponsel, berkomunikasi dengan dunia virtual yang lebih berwarna daripada dunia nyata yang dibangun oleh utang orang tuanya. Pak UMR sesekali melirik Bu Cicil, dan mereka berbagi tatapan diam yang penuh makna. Tatapan kelelahan yang disamarkan oleh optimisme palsu. Mereka adalah pasangan modern yang ideal, berhasil menciptakan kebahagiaan dari ketiadaan uang tunai. Setelah makan, Pak UMR duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku tentang mindfulness dan hidup sederhana yang ia beli 5 tahun lalu, dan tidak pernah selesai ia baca. Ia ingin benar-benar hidup sederhana, melepaskan diri dari rantai konsumerisme, tetapi ia takut jika ia hidup sederhana, ia akan kehilangan statusnya, kehilangan teman-temannya, dan yang terburuk, kehilangan rasa hormat dari Bu Cicil,
pukul 21.00, Pak UMR menerima notifikasi email. Selamat, pengajuan pinjaman Anda disetujui. Pinjaman itu ia ajukan minggu lalu, bukan untuk sofa atau kacamata VR, melainkan untuk biaya liburan ke Bali yang sudah ia rencanakan. Hanya untuk memamerkan foto di pantai. Liburan itu akan berlangsung 2 hari 1 malam. Menghabiskan dana yang bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik selama 6 bulan. Tetapi, ia sudah memutuskan. Foto-foto sunset di Bali adalah investasi jangka panjang untuk citra profesional yang tak ternilai harganya. Pak UMR merasakan kegembiraan yang aneh. Kegembiraan yang bercampur dengan rasa takut yang menusuk. Ia telah berhasil menciptakan utang baru, berhasil memperpanjang masa pengabdiannya kepada sistem. Ia merasa seperti seorang pahlawan, seorang pejuang yang gigih melawan kemiskinan dengan cara yang paling ironis, dengan menggandakan beban utangnya sendiri. Ia masuk ke kamar, Bu Cicil sudah berbaring. Wajahnya dilapisi masker emas anti-aging yang ia beli dengan promo buy one get one free dan pay later. Pinjaman untuk Bali sudah disetujui, Bu, kata Pak UMR dengan bangga. Bu Cicil membuka sedikit matanya, tersenyum melalui lubang-lubang masker. Bagus, Pak. Ingat, kita harus menyewa fotografer di sana agar hasilnya profesional. Pak UMR terdiam. Ia lupa menambahkan anggaran fotografer ke dalam simulasi pinjaman. Masalah sepele, pikirnya. Ia bisa saja mengambil pinjaman mikro kecil lagi. Yang satu untuk konsumsi, yang satu untuk jasa. Toh, di era modern ini, berutang adalah sebuah keterampilan, sebuah seni mengelola defisit agar terlihat seperti surplus. Ia berbaring di samping istrinya, memandang langit-langit kamar yang disinari lampu LED hemat energi yang ia beli saat promo diskon 50%. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya di langit-langit. Bayangan seorang pria yang dikelilingi oleh barang-barang mahal yang bukan miliknya. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya hanya memiliki 1 jam tangan, 1 pasang sepatu, dan hidupnya terasa damai, tanpa tekanan untuk selalu punya yang terbaru. Kedamaian itu, ia sadar, telah ia tukar dengan paket lengkap kecemasan, kelelahan, dan ribuan notifikasi pengingat pembayaran. Namun, anehnya, ia tidak benar-benar merasa sedih. Ia merasa bahagia dengan caranya sendiri. Kebahagiaannya adalah hasil dari adaptasi yang sempurna. Ia telah belajar mencintai jeratnya, memuja siklusnya. Ia adalah produk sukses dari mesin konsumerisme, seorang pionir yang membuktikan bahwa Anda tidak perlu kaya untuk terlihat kaya, Anda hanya perlu berani berutang. Pagi berikutnya, Pak UMR bangun dengan energi baru. Hari ini adalah hari keberangkatan ke Bali. Ia mengambil kunci mobil SUV-nya dan merasakan sensasi kemenangan yang tak terlukiskan. Bahkan, ia sudah menerima kiriman kacamata VR anak gawai, yang kini sedang sibuk mencoba dunia virtualnya di sofa ruang tamu. Di sebelanja kardus kosong, dari semua pembelian cicilan mereka menumpuk, siap untuk dijual di lapak barang bekas online. Bagi Pak UMR, kardus-kardus itu adalah trofi, monumen-monumen kecil yang menandai setiap kemenangan melawan keterbatasan finansialnya. Di perjalanan menuju bandara, ia melihat orang-orang lain di jalan, tersenyum dan tampak bahagia. Dan ia yakin mereka semua juga hidup di atas tumpukan cicilan. Senyum mereka adalah senyum persaudaraan. Senyum para pejuang yang sama-sama berjuang untuk membayar tagihan bulanan. Mereka semua adalah bagian dari The Minimalist Elite, kelompok yang berani mendefinisikan ulang kemewahan sebagai kemampuan untuk menanggung utang maksimal. Ia menyalakan musik di mobil, musik pop yang liriknya berbicara tentang kebebasan dan petualangan tanpa batas. Sebuah ironi manis yang ia nikmati, mengendarai mobil berstatus bank menuju liburan yang dibiayai pinjaman, sambil mendengarkan lagu tentang hidup tanpa beban. Pak UMR menoleh ke Bu Cicil. Kita benar-benar menjalani hidup terbaik kita, Bu, katanya, dan Bu Cicil mengangguk setuju. Siklus baru telah dimulai, dan ia, Pak UMR, sudah siap untuk cicilan berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar definisi kebahagiaan? Mari kita bahas kegelisahan finansial yang dibungkus ilusi ini di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan naskah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk mendalami lebih banyak cerita absurd tentang realitas sosial kita.